Halo semua, selamat datang di Dapur Gulapedia. Kali ini aku akan mengajak teman-teman semua untuk melihat bagaimana caraku memproduksi salah satu produk terbaru di Dapur Gulapedia. Seperti yang sudah aku spill di video sebelumnya tentang insert cheesecake brownies, dimana keisenganku membuat brownies ini malah jadi banyak yang penasaran dan pesan untuk dibuatkan brownies ini. Bagi teman-teman yang belum nonton, bisa cus nonton dulu ya, biar nanti teman-teman gak bingung dengan resepnya. Karena untuk satu kali sesi produksi ini, aku membuat beberapa kali lipat dari resep aslinya. Untuk sesi kali ini aku akan membuat sebanyak 3 kali resep awal. Jadi semua bahan-bahannya akan aku kalikan 3. Tapi walaupun aku membuat versi banyaknya, kue ini akan tetap cantik, moist, coklatnya fudgy, dan keluar shiny crust-nya. Cus, langsung kita lihat gimana cara buatnya. Pertama kita didihkan air. Ini aku akan melelehkan sebanyak 450 gram coklat blok. Lalu tambahkan 150 gram margarin dan 120 gram minyak sayur. Untuk resep brownie sendiri, pada saat melelehkan coklatnya seperti ini, aku lebih memilih menggunakan metode double boiler atau ditim. Karena menurutku browniesnya akan lebih moist dan tidak kering. Setelah meleleh, kita angkat dan dinginkan. Lanjut untuk bagian cheesecake-nya, ini aku pakai 520 gram cream cheese, bisa juga pakai spread cheese ya teman-teman. Lalu tambahkan 120 gram gula halus, aku pakai gula pasir yang di blender. Selanjutnya bahan-bahan ini kita akan aduk rata hingga tercampur dan memiliki tekstur yang lembut kayak gini ya teman-teman. Jika sudah tercampur rata seperti ini, kita masukkan 3 butir telur. Setelah telurnya masuk, bisa kita aduk kembali adonannya hingga tercampur rata. Ini aku gunakan mixer dengan kecepatan rendah aja hingga mendapatkan tekstur yang halus seperti ini. Setelah itu biar rasa gurih dari kejunya makin keluar, kita bisa tambahkan 1 sendok teh garam dan 45 gram tepung terigu protein sedang. Semua bahan-bahan ini kita akan mixer kembali hingga tercampur rata. Oh ya, teman-teman juga bisa menambahkan perasan jeruk lemon untuk cheesecake-nya. Jika teman-teman ingin membuat rasa dari cheesecake-nya itu ada seger-segernya. Nah, biar wangi, ini aku tambahkan 1,5 sendok teh pasta vanila. Lalu aduk kembali hingga tercampur rata. Jika sudah seperti ini, langsung ini aku masukkan ke dalam piping bag agar lebih mudah ya dalam aplikasiannya di dalam brownies nanti. Kita lanjutkan kembali untuk adonan browniesnya. Siapkan wadah lalu masukkan 6 butir telur ukuran sedang. Setelah telurnya masuk, bisa kita tambahkan 420 gram gula. Karena ini akan aku mixer, jadi aku pakai gula pasir biasa. Mixer dengan kecepatan rendah hingga si gulanya tercampur rata. Jadi teman-teman harus pastikan benar si gulanya larut ya, agar nanti shiny crust-nya terbentuk. Kalau teman-teman takut si gulanya nggak cepat larut, bisa memblender dulu gulanya atau menggunakan gula halus. Jika gulanya sudah tercampur rata, ini aku masukkan coklat yang sudah dilelehkan dan tentunya sudah dingin juga. Jangan masukkan coklatnya dalam keadaan panas ya teman-teman, karena nanti takutnya si telurnya matang. Dan ini tinggal kita aduk rata. Setelah tercampur rata seperti ini akan kita masukkan bahan-bahan keringnya. BTW kalau teman-teman memproduksi kue dengan jumlah yang lumayan besar, teman-teman harus pastikan terus ya si adonannya sudah tercampur rata atau belum. Jadi ini aku aduk manual seperti ini untuk melihat dan memastikan semuanya sudah tercampur rata. Untuk bahan keringnya, ini aku masukkan dulu 300 gram tepung terigu serbaguna. Lalu semua bahan keringnya akan aku mash atau aku saring seperti ini agar lebih mudah tercampur dan tidak ada hasilnya yang bergerindil. Untuk tahap-tahap kecil seperti ini dalam membuat kue benar-benar nggak boleh di skip ya teman-teman. Karena kan gak enak banget ya kalau kita atau bahkan customer kita memakan kue yang tepung terigunya atau bahan-bahan keringnya itu masih bergerindil dan belum tercampur rata. Untuk coklat bubuknya ini aku masukkan sebanyak 120 gram. Nah ini aku nggak bosan-bosan ya mengingatkan teman-teman kalau untuk membuat brownies yang enak itu harus menggunakan coklat bubuk dan juga coklat blok yang kualitasnya baik. Bagi teman-teman yang membuat browniesnya untuk konsumsi pribadi, tentunya bisa menyesuaikannya dengan selera masing-masing. Tapi untuk yang jualan seperti ini,
Setelah aku bertahun-tahun berjualan brownies, akhirnya aku memiliki preferensi untuk merek coklat yang biasanya disukai oleh customer. Sedangkan untuk harganya sendiri karena memang untuk jualan, menurutku harganya lumayan nggak terlalu menguras kantong banget nih. Jadi browniesnya masih bisa dijual dengan harga yang nggak terlalu mahal. Untuk merek-mereknya, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ya. Setelah adonan browniesnya selesai, ini bisa kita cetak browniesnya pada loyang aluminium kayak gini. Ini aku pakai loyang aluminium volume 250 ml. Dan ini aku kasih lihat ya gimana cara aku mencetak adonan browniesnya. Jadi adonannya aku simpan di piping bag, semprotkan satu layer di dasarnya, lalu dinding cetakannya kita beri adonan, hingga tingginya kira-kira sekitar 70-80%. Setelah seperti ini bagian tengahnya kita isi dengan adonan keju. Untuk ukurannya kira-kira sampai setinggi dinding brownies yang sudah kita buat tadi. Setelah itu bisa kita tutup kembali dengan adonan brownies. Dan pastikan adonan browniesnya menutupi seluruh bagian dari adonan cheesecake-nya. Agar nanti hasilnya cantik, jadi nanti cheesecake-nya itu nggak keluar-keluar dari dalam browniesnya. Nah, kalau masih ada yang kelihatan cheesecake-nya bisa kita tutup manual kayak gini menggunakan spatula. Jadi adonan brownies ini kira-kira dapat mengisi sekitar 90% dari loyangnya ya. Nggak perlu penuh-penuh mengisinya, karena nanti kuenya akan mengembang. Kalau terlalu penuh takutnya nanti malah bakal luber. Dan ini siap untuk kita panggang. Ini ovennya sudah dipanaskan sebelumnya, lalu kita panggang browniesnya dengan suhu 170-180 derajat Celcius selama 20 menit. Ini aku gunakan api atas bawah ya teman-teman. Nah, pemanggangan pertama ini menentukan banget shiny crust-nya muncul atau enggak. Jadi kita gunakan suhu tinggi di 20 menit pertama. Setelah itu bisa kita matikan api atasnya dan panggang kembali browniesnya hingga matang selama 25-30 menit. Ini browniesnya sudah matang semua dan harus didinginkan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke sesi packing. Ini bisa teman-teman lihat ya, hasil brownies cakep banget, shiny crust-nya itu muncul semua. Jika sudah dingin, bisa kita packing. Ini aku tinggal tutup dengan tutup aluminium foilnya. Dan biar makin cantik, teman-teman bisa tambahkan label produksi atau ucapan terima kasih kayak gini. Oh ya, untuk satu kali sesi resep ini, kita bisa menghasilkan sekitar 10-11 cup. Dan ini total aku memproduksi sekitar 25 cup. Total aku mengkalikan resep ini sebanyak 7-8 kali lipat dari resep awal yang cupcake kemarin ya. Dan karena aku nggak mau ketinggalan nyobain juga, jadi aku lebihkan 2 cup untuk keluargaku sendiri. Karena beneran deh, brownies ini emang seenak itu. Teksturnya moist, coklatnya fudgy, dengan cheesecake yang gurih dan lembut. Bener-bener bikin ketagihan banget. Terima kasih ya bagi teman-teman yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat.